好，各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先，后学感谢天师的Namo Buddhaya. Ya, jadi para umat yang berbahagia, Puja Bakti minggu lalu kita telah mendengarkan topik mitologi Qingming, episode yang pertama. Masih diingatan kita sebuah cerita tradisi, yaitu mengenai kesetiaan dari Jie Zitui. Ya, kita ingat bahwa sepenggal dari ceritanya begitu mulia hati dari Jie Zitui, kesetiaan beliau hingga ia rela memotong kakinya sendiri untuk dipersembahkan kepada sang raja. Dan yang pada akhirnya ia juga meninggalkan sebuah syair, puisi yang kita telah bersama-sama bahas dan pelajari di minggu kemarin. Hari ini kita berkumpul lagi di Vihara Berpuja Bakti. Masih ada satu lagi cerita tradisi dari Qingming Jie, yaitu mengapa ada pada kuburan atau kenapa kita harus menghiasi kuburan dengan kertas warna-warni dan berziarah ke kuburan dengan aneka persiapan untuk bersembahyang. Pada hari ini kita membicarakan untuk mendengar hal itu. Dan lagi kita akan membicarakan, dengarkan di hari Qingming itu pelimpahan dari jasanya. Di dalam agama Buddha, biasa kita sebut dengan Patidana Jingping. Selanjutnya untuk belajar bersama, untuk mengetahui lebih dalam lagi topik pada hari ini yang nanti dijelaskan oleh Hong Lao Shi kita. Namun sebelum itu kita dengarkan topik mitologi Qingming episode yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢。各位前贤早安。Topik Dharma Sejati hari ini yaitu Shen Hua Qingming atau Qingming mitologi episode kedua. Salam bahagia. Topik hari ini mitologi Qingming episode kedua. Jika kita pelajari di dalam agama Buddha yang sebenarnya, sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha, kita mengingat jasa leluhur para almarhum bisa kapan saja, dan kiranya tidak perlu waktu yang khusus. Setiap saat kita bisa sembahyang leluhur, almarhum, pemahaman waktu khusus sembahyang atau doa atau ziarah kubur, sesungguhnya yang kita ketahui ada 2 kali dalam setahun. Tradisi Qingming ini bisa kita pelajari atau dapat kita ingat 2 kesempatan, yaitu pertama, di dalam 1 tahun kita mengetahui Qingming yang jatuh pada bulan April, ditetapkan pada tanggal 5 April biasanya. Dan kenapa ditetapkan pada tanggal ini? Nah, tentu asal mula orang datang ke kuburan sebenarnya itu suka-suka saja. Dan tidak ada 1 kali setahun. Jika ingin pergi ke kuburan, bersih-bersih, bersembahyang, berdoa, ya pergi-pergi saja. Itulah pada saat dulu. Tidak tutup kemungkinan pada zaman sekarang ada sebagian orang juga demikian. Bahkan ada yang bertahun-tahun tidak pernah ke kuburan. Tiba-tiba ya ingin pergi. Bisa jadi 2 atau 3 tahun bahkan lebih baru pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan pada hari Qingming salah satu untuk mendidik kaum muda generasi kita. Maka alangkah baiknya tiap tahun dilakukan upacara tradisi ini.
seperti membersihkan kuburan, mencabuti rumput liar, memperjelas tulisan di batu nisan atau bongpai. Biasanya kan tertutup debu atau catnya hilang, jadi bisa dicat kembali. Hiasi kertas warna-warni dan letakkan sebagian kertas warna-warni itu di atas batu nisan atau bongpai. Lalu ditindih batu agar kertas tersebut tidak berterbangan. Betul tidak? Dari jauh kelihatan begitu indah, bersih, dihiasi kertas warna-warni. Inilah hari Qingming. Saudara yang berbahagia, agama Buddha melihat ini atau tradisi Tiongkok kuno ini cukup baik untuk dilanjutkan. Sebab agama Buddha ini tidak menentang tradisi. Tradisi-tradisi yang berfaedah dapat dipakai serta dilanjutkan. Di dalam Dharma, sekarang sudah ada kegiatan ini. Kebiasaan-kebiasaan wihara, kuil-kuil, kelenteng Buddhis di bulan April mengadakan upacara pelimpahan jasa atau patidana Qingming. Karena agama Buddha melihat ini bermanfaat untuk dilaksanakan. Pada saat ini pula dari berbagai daerah, kota, bahkan negara, para sanak saudara berdatangan sembahyang leluhur. Dipikir-pikir seperti reuni juga ya. Ada yang datang dari luar kota, luar negeri dengan anaknya, cucunya, bahkan cicitnya. Malah ada yang datang dengan pacarnya. Kemudian saling berkomunikasi, saling bertanya. Contohnya, ini udah umur berapa? Acek udah umur berapa? Dulu kecil, sekarang kok udah besar. Sampai pangling, jika ketemu di jalan pun gak kenal. Oh, ini pacarnya ya, kapan nikah? Nah, ini adalah sebagian obrolan. Semua ini menjadikan reaksi yang saling takjub melihat satu dengan yang lainnya. Dan lagi pada saat di sini pula terkadang kita mendapatkan renungan nasihat, petuah dari almarhum semasa hidupnya yang pernah diucapkan. Ini penting. Kala itu almarhum ada pesan apa? Oh, misalnya masalah warisan. Renungkan petuah-petuah beliau. Maka dari ini sebenarnya pergi ziarah ke kuburan atau Qingming juga membawa manfaat. Kalau kita melihat dari pertalian agama Buddha, agama itu mengajarkan budi pekerti. Sungguh, masalah yang besar bisa dijadikan kecil, kemudian menjadikan tiada dan terselesaikan. Pelimpahan jasa pada saat kita di hari Qingming atau ziarah kuburan, kita membawa persiapan sembahyang, buah-buahan, makanan atau masakan yang disukai almarhum semasa hidup. Terus terkadang ada permen-permen. Biasanya tradisi makanan ini dibawa pulang atau sebagian kita bersama-sama menikmati di lokasi sambil ngobrol. Ini buah bagus loh, ini permen import loh, ini kan mahal. Mari kita pelajari sebagian sisa dari buah-buahan dan permen yang boleh dikata kita beli dengan harga dan kualitas yang istimewa. Alangkah baiknya kita berikan kepada orang yang telah membersihkan, menyapu, memotong rumput kuburan almarhum, atau diberikan kepada penduduk di sekitar sana.
kita amalkan atas nama almarhum. Ini juga bagian pelimpahan jasa. Jangan kita pikirkan dia sudah kita bayar atau gaji. Terakhir, habis ziarah kuburan biasanya sanak saudara mengunjungi wihara, kelenteng atau kuil. Di kota Medan ada satu wihara namanya Ticangtien, Wihara Bodhisattva Siti Karba, di Jalan Raya Tanjung Morawa. Di wihara ini umat Buddha sembahyang Ticang Wangpusa. Berterima kasih padanya atas kehidupan yang baik roh almarhum kita di sana. Konon di ajaran Buddha, Ticang Wangpusa melihat sanak saudara generasi almarhum telah banyak melakukan kebajikan, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Inilah terang. Terang untuk almarhum dan bagi generasinya pula. Agama Buddha tidak mengajar kita minta rezeki pada orang mati, yaitu pada saat sembahyang Qingming. Niscaya pahala baik itu datang dari ketulusan kita pada saat sembahyang almarhum di altar Ticang Wangpusa di wihara. Inilah kesempatan ke-1 dan kesempatan berikutnya yang kedua. Pada bulan Juli, kalender Luna, bulan Juli atau bulan ke-7, tanggal 15, kira-kira jatuhnya pada bulan Agustus atau kadang sampai bulan September. Kebiasaan umat Buddha menyebutnya Chit Yepan, kadangkala disebut Chit Wepwakwe, Hokiannya, yang diartikan secara mitos adalah setan-setan di pertengahan bulan 7. Apa bedanya Qingming yang pertama di bulan April dan yang kedua ini? Yang kedua ini bisa kita biasa sebut Ulam Bana Patidana di bulan Agustus. Biasanya diperuntukkan untuk roh orang-orang yang tidak kita kenal atau yang sudah ditinggal oleh keluarganya dan tidak lagi diurusi makamnya. Apalagi mengunjungi makamnya atau kuburannya. Contohnya antara lain orang-orang yang mendapat musibah bencana alam, kecelakaan transportasi, darat, air maupun udara, tenggelam, pesawat jatuh, peperangan, pembunuhan, bunuh diri. Dapat diartikan para arwah-arwah ini yang tidak ada orang kenal jelas dan tidak ada yang mengurusnya lagi. Pertengahan bulan ke-7 atau suku Hokkien biasa sebut Chit Kwe Pak Kwe. Kwe itu artinya adalah setan-setan. Jadi sekarang kita pahami arti dari setan-setan itu sebenarnya bukanlah setan-setan yang kita bayangkan, yang seperti di film-film. Misalnya giginya ada taringnya, bisa hisap darah, bisa cekek orang, dan lain. Yang mengerikan sekali. Kita telah pahami, Kwe atau setan itu pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang meninggal dunia pada satu kejadian yang memang tragis. Ulangi, satu contohnya yaitu peperangan. Berapa manusia yang mati sia-sia? Kesia-siaan ini di dunia telah memberi sebutan pahlawan atau hero atau Insyong Mandarinya. Bulan ini kita bisa berulam bana atau banyak berbuat kebajikan dan berikrar
menyebarkan cinta kasih kepada sesama, kepada semua pahlawan atau makhluk hidup yang telah mati. Sekali lagi, di dalam agama Buddha, kita dapat melakukan ulam bana patidana kepada arwah yang kita tidak kenal ini. Sungguh dan dengan kesungguhan ini, kita beramal baik. Sekian, ini adalah 2 kisah tradisi untuk mengingat orang yang meninggal dan telah menjadi kelanjutan di dalam acara agama Buddha atau Dharma Buddha. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada moderator. Oh, ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya ulasan dari topik episode kedua dari mitologi Qingming. Ya, setelah ini mari kita dengarkan bersama-sama ulasan dari Hong Lao Sư kita mengenai topik di atas. Ya, dipersilahkan. 谢谢各位家人。我们刚才已经听到这个清明跟7月半的分析，这样子我们懂吗？ Ya, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan ada 2 hari, yaitu yang pertama Qingming pada masa-masa ini dan juga pada bulan 7 ya, pertengahan bulan 7. Apakah kita semua di sini bisa memahaminya? 其实我们小时候啊，爸爸妈妈都会要叫我们去扫墓哈，因为以前的时代没有像现在都打落在那个就是在那个骨灰啊，以前都是打烂在土地。那我们小时候就是会跟着爸爸妈妈煮阿公阿嬷啦，他们爱吃的东西呀，然后就去坟墓那边拜拜。 Ya, dulu mungkin kita diajak oleh orang tua kita untuk pergi dan berziarah ke kuburan, mungkin akong ama kita atau kerabat kita. Lalu kita juga membersihkan kuburannya, kita juga menyediakan beberapa buah-buahan, sajian, makanan. Ya, tidak seperti sekarang mungkin beberapa caranya yaitu berbeda, bukan lagi dikubur melainkan dibakar atau dikremasi ya. 然后到坟墓的时候，就会开始拔草啊、割草啊，这个就是我们的老人家告诉我们不可以忘，不可以忘本，这个就是我们的本，我们的根源就是从我们的祖先。 Dan juga mungkin saat kuburan kita kurang terawat, kuburan almarhum kurang terawat atau kurang bersih, biasa kita juga membersihkannya. Lalu bila ada rumput-rumput liar juga dipotong, dibersihkan. Ini adalah salah satu contoh ya, untuk kita semua tidak melupakan asal-usul kita, yaitu dari leluhur kita. 所以前面不是只是我们老人家的事，是我们要带着我们的子孙，有这个风气，有这个风俗习惯。 Ya, jadi Qingming ini itu bukan hanya untuk sembahyang dan kembali ke kuburan almarhum, tapi juga kita melestarikan, mengikuti tradisi ini, juga ikut bersembahyang dan menghormati almarhum. 那我们能够纪念祖先、怀念祖先，祖先也是会是不是会高兴？ Ya, bila kita kembali ke kuburan almarhum atau kuburan leluhur kita, kita juga ikut bersembahyang, kita juga ikut menyajikan makanan atau persembahan. Ya, leluhur kita almarhum juga pasti senang kan? 那7月半，7月半就是大开普渡，那些孤魂野鬼啊，他们就是会出来找这些东西。那就是说我们就是祭拜他们，让他们能够也平安顺利这样子。 Lalu yang kedua yaitu Ciepan, yaitu pertengahan di bulan 7 tadi, ya kita pernah dengar dan percaya bahwa di masa-masa itu roh yang bergentayangan, lalu arwah-arwah yang tidak kita kenal itu semua juga keluar. Nah, dengan itu kita juga bisa menghormati mereka, kita juga bisa doa dan bersembahyang untuk mereka supaya mereka bisa diberi kerukunan dan juga kebahagiaan. 那我们就把下一个活动交给启峰，我们等一下
来听一个故事哈，就是你内心那个真诚，就会感动上天。Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama yaitu sebuah cerita Dharma Sejati yang intinya yaitu bila kita mempunyai kecintaan lalu hati yang tulus itu dapat menggugah langit. Ya, jadi untuk kelanjutan dan juga kedalaman dari cerita Dharma Sejati akan langsung dipaparkan oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢. Cerita Dharma Sejati hari ini berjudul Kecintaan pada Leluhur. Zhu Yanzhang, Kaisar Dinasti Ming. Kesempatan hari ini untuk menceritakan satu lagi asal-usul atau asal mula tradisi Qingming. Mengapa makam leluhur kita diberikan kertas warna-warni? Sebagian kutipan yang diambil untuk melengkapi kisah Zhu Yanzhang, kecintaannya pada leluhur. Dahulu ada seorang anak bernama Zhu Guanqiong atau Zhu Yanzhang. Ia adalah pendiri dinasti Ming yang berasal dari keluarga miskin. Orang tua Zhu Yanzhang seringkali meminta bantuan materi kepada sebuah kuil di desa untuk membesarkannya. Waktu berlalu, Zhu Yanzhang tumbuh menjadi dewasa yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, hingga ia diangkat menjadi seorang kaisar. Zhu Yanzhang memimpin pasukan untuk perang melawan musuh dalam waktu yang lama. Saat perang usai, Zhu Yanzhang akan kembali ke desa untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Suatu ketika, ia kembali ke desa. Zhu Yanzhang mendapati orang tuanya telah meninggal. Masyarakat desa tidak ada yang mengetahui tempat makam orang tua Zhu Yanzhang. Zhu Yanzhang mencari cara bagaimana ia dapat menemukan makam orang tuanya. Zhu Yanzhang akhirnya memerintahkan seluruh rakyat untuk berziarah, mengunjungi, dan membersihkan makam leluhur mereka, dan tidak lupa untuk menaruh Gosek Chua, yang artinya kertas 5 warna di atas makam leluhur mereka. Ketika para rakyat telah selesai berziarah, Zhu Yanzhang pergi ke taman pemakaman rakyat dan mencari makam mana yang belum dibersihkan. Ia mendapati ada 2 makam yang belum dibersihkan dan tidak menemukan Gosek Chua atau kertas 5 warna di makam tersebut. Zhu Yanzhang berasumsi bahwa itu adalah makam kedua orang tuanya. Lalu membersihkan dan memberikan penghormatan di makam tersebut. Sejak saat itu, tradisi mengunjungi makam atau yang kita kenal dengan Qingming berlangsung hingga sekarang. Dan pada saat hari Qingming, dari kejauhan saja kita dapat menikmati pemandangan kuburan-kuburan yang begitu indah. Sekian cerita Dharma Sejati hari ini, semoga membawa manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Acara saya kembalikan kepada moderator. 好，谢谢。Ya, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan sebuah cerita Dharma Sejati yang singkat ya, yaitu juga merupakan asal-usul dari Qingmingjie ini,
Ya, setelah ini kita akan mendengarkan juga sedikit ulasan dan beberapa kalimat dari pengasuh kita mengenai topik dan cerita drama sejati pada hari ini. 谢谢。你看刚才我们都听了这个朱元璋的故事。 Ya, kita tadi barusan ini kita bersama-sama setelah mendengarkan sebuah cerita dari Zhu Yuanzhang ini. 这个就是我们人呐、有诚你心诚心跟上天就有感应，跟我们的祖先就会有感应。这个就是诚感动人，感动天。所以天底下只有2种人可以感动上天，第一个就是诚心，第二个就是孝顺。 Ya, jadi ini adalah ketulusan ya. Ketulusan ini ketulusan dari hati kita membuat sebuah koneksi yang kuat kepada langit dan juga leluhur kita. Ya, jadi ada 2 hati manusia yang bisa menggugah Tuhan dan juga leluhur kita, yaitu yang pertama ketulusan dari hati kita, lalu yang kedua adalah hati yang penuh bakti, berbakti. 所以为什么我们佛堂要来办这个清明就是让我们后代可以记得我们的祖先为我们的祖先做一点功德。 Ya, itulah mengapa di vihara kita juga mengadakan sebuah acara dari Qingming, yaitu untuk mengingatkan kita dan juga mengajak kita semua untuk bisa mengingat budi-budi leluhur kita dan juga kita juga bisa membuat sebuah jasa pahala untuk kita dan juga almarhum. 就是饮水思源我们喝水啊，我们饮着水，我们能够有现在就是我们。 以前我们的祖先呢，他所留下来的，所以我们喝到这个水，我们要知道这个水是从哪里来，就是不要忘恩。Ya, jadi kita harus mengingat ya bakti dari leluhur kita. Kita harus ingat asal usul kita. Kita adalah keturunan dari leluhur kita dan pendahulu kita. 那我们就进入到这个审思我们来自己学习审思，然后好好的学习。 Ya, 有lalu 3件事情。 Ya, lalu sekarang kita bersama-sama introspeksi diri dan juga merenungkan ketiga hal berikut ini. 第一件， Yang pertama, 就是我们是不是了解了这个这个传统的传统文化的清明？那我们是不是了解了？我们每一年有2次，我们不用被提醒，反正已经习惯了。 我们借着这个时间来认识我们的祖先，来提升来祈祷，让我们的祖先的灵魂能够祈祷能够祈祷我们的祖先能够顺利。 ya. Yang pertama, apakah kita telah memahami tradisi dari Qingming ini, Qingmingjie? Setelah kita mempelajari, mengetahui bahwa 2 kali dalam setahun kita diingatkan ada 2 kesempatan bersembahyang, berdoa leluhur dan arwah-arwah yang tidak kita kenal. 第二件事情， Lalu poin yang kedua, 就是我们做清明的时候要看这个时间是什么时间我们适合做什么事情所以我们还要记得我们的。 祖先呐或是我们的阿公啊、阿嬷啦，他们的袈裟他们的他们给我们的那种爱关爱。 ya, keadaan apa yang sulit dilakukan pada hari Qingming? Lalu apakah kita masih mengenang jasa-jasa dari almarhum atau leluhur kita? 其实有时候在这个清明时节啊，就会想起或许就会想起后学的外公，后学的外公很疼我们。我们小时候，就是他就常来看我们，然后就带了很多很好吃的水果给我们吃。那当然，我们小时候就觉得说，这个就是贪吃嘛，就是阿公会拿水果给我们吃。 那长大以后就觉得说，这份情不是只是我们，这份情对我们真的，我们都到现在我们都不会忘。Ya, di masa-masa ini Yesus juga ingat-ingat ya pada masa lalu, yaitu
waikong, yaitu akong dari pihak mama ya, itu sering kalau misalnya datang menjenguk, lalu datang ke rumahnya, lalu kita lalu membawa oleh-oleh, makanan ringan, snack-snack, dan lain-lain. Ya dari situ ya sering dilakukan, bertahun-tahun pun sudah berlalu, tapi sampai sekarang masih diingat hal-hal itu, lalu momen-momen itu. 那第三件事情就是，我们就是是不是有常在常奉献，就是常了愿就是在寺庙、在佛堂有常常帮忙嘛，然后有常常做一些启发的动作就是你的动作能够帮助别人懂我们是不是有学习那些知识啊？学习那些品德啊，所以我们要想一想Lalu yang terakhir, poin ketiga, inspirasi atau gambaran apa yang kita dapatkan dari Puja Bhakti di Vihara. Pengetahuan apa, knowledge apa, lalu budi pekerti apa, mari kita renungkan bersama-sama. 因为你说道很好那表现就是在我们，所以你就是要在这个一个干净的地方，大家都在做善事的地方，大家都在修道的地方你能够做一些启发一些，不管是讲话不管是你的动作是不是可以展现一些很好的品德？ Ya, kita tahu kebenaran adalah hal yang begitu baik. Maka sisanya itu semua dari diri kita sendiri. Kita memperhatikan tutur kata kita, pemikiran kita, lalu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan lain-lain. 好，那我们的审诗学习就到这个地方。那我们下一个活动就是来做神圣的祷告，大家端身正义。 Ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama tutup ya pertemuan kita dengan berdoa. Jadi ya kita untuk berdoa kita persiapkan ya diri kita duduk dengan benar, dengan postur yang sopan, supaya kita dapat melaksanakan doa ini dengan sungguh-sungguh. Ya untuk doa seperti biasa host ya akan start ya, akan memulai 1-2 kata, lalu kita semua mengikuti. Jadi yang berdoa bukan hanya host ya, jadi kita semua ikut berdoa. Jadi doa mulai. Tuhan, para dewa dan dewi, 宣佛慈悲, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan juga pada Sang Bodhisattva Siddhikarba, Tijang Wang Pusa, karena beliau telah menyeberang, menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita hingga tiba di pantai nirwana. Dengan maitri karuna dan bercita-cita untuk membantu mereka yang terlahir di alam yang menderita, agar dapat meringankan karma-karma buruk mereka. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi,释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的阿弥陀佛. Ya lalu untuk menutup pertemuan kita akan bersama-sama juga membacakan sabda syair kearifan untuk hari ini yang dikutip dari Majjhima Nikaya 3 ayat yang ke-131. Ya sebelum itu kita coba dengarkan bersama-sama versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Basu kita. 那我们今天要来学的智慧诗就是中观第131节。过去的事
不该永远被记住，也不要期待会发生什么事。过去的已经过去了，即将到来还没到来，而且是确定的。Ya, untuk versi yang bahasa Indonesia kita bisa bersama-sama untuk membacakannya. Ya, ada di depan di layar, kita bisa bacakan bersama-sama sabda syair kearifan hari ini, yaitu dari Majjhima Nikaya ketiga ayat yang 131. Ya, bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Yang telah lalu tidak seharusnya diingat terus. Yang akan datang juga jangan diharapkan. Yang telah lewat adalah sudah mati dan pergi. Yang akan datang masih belum datang dan pasti. 好，那我们今天的课程呢，就到此结束。 Ya, untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini sampai di sini. 希望我们各位家人平安健康，也学习愉快，能够增加我们的知识。 Jadi doakan semuanya sehat selalu dan berbahagia, dan juga kita semua di sini dapat belajar dengan hati yang senang, yang bahagia. 好，那祝福各位家人平安健康。 Yang mendoakan semuanya sehat selalu dan bahagia ya. 好， Aisyah, 南无 谢谢大家。 谢谢大家。 Ih.